Pernahkah Anda membayangkan sebuah buku kuno yang mampu memberikan kendali atas kekuatan supranatural yang paling menakutkan? Ini bukan sekedar naskah film fantasi, melainkan kisah tentang Grimoire Raja Salomo yang legendaris. Selama berabad-abad, para pencari kebenaran dan arkeolog telah mencoba memecahkan teka-teki di balik 72 roh yang konon dikurung dalam bejana perunggu. Apakah buku ini benar-benar memiliki kekuatan mistis atau hanya merupakan kumpulan simbol alegoris? Hari ini, kita akan menyelami kegelapan sejarah untuk mengungkap apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam Lemegeton. Persiapkan diri Anda, karena rahasia yang akan kita bahas telah terkubur selama ribuan tahun. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana sejarah bertemu dengan misteri yang belum terpecahkan. Kali ini, kita akan membahas salah satu topik paling kontroversial dalam dunia okultisme, Grimoire Raja Salomo. Kita akan membedah naskah yang dikenal sebagai kunci kecil Raja Salomo, dan melihat bagaimana pengaruhnya menyebar dari zaman kuno hingga budaya populer modern. Anda akan melihat visualisasi yang mendalam tentang segel-segel kuno dan deskripsi makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Pastikan Anda menyimak hingga akhir untuk memahami konteks sejarah yang sebenarnya di balik mitos yang luas ini. Raja Salomo, atau Sulaiman, dikenal sebagai penguasa yang dianugerahi kebijaksanaan luar biasa oleh Tuhan. Namun, dalam tradisi esoteris, kekuasaannya tidak hanya terbatas pada dunia manusia saja. Ia diyakini memiliki kemampuan untuk memerintah jin dan entitas halus lainnya untuk membantunya membangun bait suci yang megah di Yerusalem. Legenda menyebutkan bahwa ia menggunakan sebuah cincin ajaib bermata segel untuk menjinakkan roh-roh tersebut. Tanpa bantuan kekuatan ini, konon mustahil bagi manusia biasa untuk memindahkan batu-batu raksasa dalam waktu singkat. Kisah ini menjadi landasan bagi banyak praktik sihir di masa-masa berikutnya. Namun, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana semua instruksi ini bisa tercatat? Tradisi mengatakan bahwa Salomo menuliskan semua pengalamannya dan perintah-perintahnya ke dalam sebuah buku agar kebijaksanaannya tidak hilang. Buku inilah yang kemudian dikenal sebagai Grimoire, atau buku pegangan sihir. Meskipun naskah aslinya tidak pernah ditemukan secara fisik di makamnya, salinan-salinannya mulai muncul di Eropa pada abad ke-14 dan ke-15. Para sarjana abad pertengahan sangat terobsesi dengan teks-teks ini, mencoba menghubungkan filsafat Yunani dengan sihir Timur Tengah. Mereka percaya bahwa dengan naskah ini, manusia bisa menguasai alam semesta. Salah satu bagian paling terkenal dari Grimoire ini adalah Ars Goetia, yang merinci tentang 72 roh jahat. Menurut legenda, Raja Salomo berhasil mengurung roh-roh ini ke dalam sebuah bejana kuningan yang sangat besar. Bejana tersebut kemudian disegel dengan simbol-simbol suci dan dibuang ke dasar danau agar tidak pernah mengganggu manusia lagi. Namun, cerita berlanjut bahwa orang-orang Babilonia kemudian menemukan bejana tersebut dan membukanya karena mengira berisi harta karun. Ketika segelnya pecah, 72 roh tersebut terbang keluar dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Kejadian inilah yang dianggap sebagai titik balik munculnya berbagai praktik sihir hitam. Bejana kuningan itu sendiri merupakan simbol dari kendali manusia atas kekacauan. Di dalam teks Ars Goetia, setiap roh dari 72 entitas ini memiliki nama, pangkat, dan kemampuan khusus. Ada yang berwujud seperti singa, ada yang muncul sebagai pria tampan, dan ada pula yang menyerupai makhluk aneh dari mimpi buruk. Setiap roh juga memiliki sigil atau segel geometris unik yang harus digunakan oleh sang praktisi untuk memanggil mereka. Tanpa segel yang benar, roh-roh ini diyakini akan menyerang balik si pemanggil. Ini adalah permainan yang sangat berbahaya antara pengetahuan dan kegelapan. Struktur dari Grimoire Lemegeton terbagi menjadi 5 bagian utama, di mana Ars Goetia hanyalah bagian pertamanya. Bagian kedua membahas tentang roh-roh udara, bagian ketiga tentang roh-roh yang mengatur waktu, dan bagian lainnya tentang seni komunikasi dengan malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan Salomo tidak hanya tentang kegelapan, tetapi juga tentang cahaya dan keseimbangan alam semesta. Para okultis percaya bahwa dengan menguasai kedua sisi ini, seseorang dapat mencapai pencerahan spiritual yang sempurna. Namun, fokus sejarah seringkali lebih tertuju pada sisi Goetia, karena sifatnya yang lebih dramatis dan menantang maut. Siapa sebenarnya ke-72 roh ini? Mereka bukan sekedar setan dalam pengertian modern.
melainkan dipandang sebagai energi yang merepresentasikan berbagai aspek kehidupan manusia. Ada roh yang menguasai seni perang, ada yang ahli dalam memberikan pengetahuan tentang sains, dan ada yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya. Dalam hierarki mereka, ada raja, adipati, pangeran, dan markis. Setiap gelar ini menentukan seberapa besar pengaruh yang mereka miliki di dunia fisik. Mengenal hierarki ini adalah langkah pertama yang krusial bagi siapa saja yang ingin mempelajari naskah kuno ini secara serius di masa lampau. Salah satu roh yang paling terkenal adalah Baal, roh pertama yang disebutkan dalam daftar. Ia sering digambarkan memiliki 3 kepala, kepala manusia, kepala katak, dan kepala kucing. Baal diyakini dapat memberikan kekuatan gaib berupa kemampuan untuk tidak terlihat oleh mata manusia. Bayangkan betapa menggiurkannya kemampuan ini bagi orang-orang di abad pertengahan yang hidup dalam ketakutan akan penganiayaan. Selain Baal, ada juga roh bernama Paimon yang sangat setia kepada Salomo. Paimon digambarkan sebagai pria yang menunggangi unta dengan mahkota yang sangat mewah, melambangkan pengetahuan tentang semua seni dan sains. Namun, jangan salah sangka, pemanggilan roh-roh ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Grimoire tersebut memerintahkan penggunaan lingkaran perlindungan yang sangat rumit. Lingkaran ini harus digambar dengan kapur suci dan diisi dengan nama-nama perlindungan ilahi. Sang praktisi harus berdiri di tengah lingkaran tersebut dan tidak boleh keluar sedikit pun selama proses ritual berlangsung. Jika satu garis saja terputus, maka perlindungan itu akan hancur. Ini adalah bentuk disiplin mental yang sangat ketat, di mana ketakutan sedikit saja bisa berakibat fatal bagi keselamatan jiwa sang pemanggil. Lalu ada pula yang disebut dengan segitiga seni yang diletakkan di luar lingkaran. Disinilah roh yang dipanggil akan menampakkan dirinya. Segitiga ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung energi roh tersebut agar tidak menyebar liar. Penggunaan geometri suci dalam ritual ini menunjukkan betapa canggihnya pemikiran orang-orang zaman dahulu mengenai fisika spiritual. Mereka percaya bahwa bentuk-bentuk tertentu memiliki resonansi dengan dimensi lain. Tanpa pemahaman matematika dan geometri yang baik, seorang praktisi tidak akan pernah bisa menguasai isi dari Grimoire Salomo ini secara efektif. Selain alat fisik, sang praktisi juga diwajibkan memakai pakaian tertentu, seperti jubah putih murni dan sebuah penutup dada yang disebut lamen. Lamen ini berisi segel roh yang akan dipanggil, berfungsi sebagai bukti otoritas sang pemanggil atas roh tersebut. Tanpa lamen, roh tidak akan tunduk pada perintah manusia. Hal ini mencerminkan konsep bahwa manusia adalah penguasa atas ciptaan jika ia memiliki pengetahuan yang tepat. Menariknya, banyak simbol yang ada di dalam lamen ini memiliki kemiripan dengan simbol-simbol kuno dari peradaban Mesir dan Sumeria, menunjukkan adanya sinkretisme budaya yang sangat dalam. Sejarah naskah-naskah ini sebenarnya cukup misterius. Versi tertua yang kita miliki saat ini sebagian besar berasal dari abad ke-17, namun isinya jelas merujuk pada teks yang jauh lebih tua. Beberapa sarjana berpendapat bahwa Le Megeton dipengaruhi oleh karya-karya Yahudi Kabbalah dan tradisi Islam tentang Sulaiman. Di dunia Islam, naskah serupa dikenal dengan sebutan Sihir Sulaiman, yang juga membahas tentang penundukan jin. Hal ini menunjukkan bahwa legenda kekuatan Salomo melintasi batas-batas agama dan geografis, menjadi warisan bersama umat manusia dalam mencoba memahami hal yang tak terlihat. Pada masa Inkuisisi di Eropa, memiliki buku semacam ini bisa berarti hukuman mati. Gereja memandang Grimoire sebagai alat iblis yang sangat berbahaya bagi iman Kristen. Akibatnya, banyak buku yang dibakar, dan para pemiliknya harus menyembunyikannya di ruang-ruang rahasia atau di bawah tanah. Ironisnya, tindakan pelarangan ini justru membuat buku-buku tersebut semakin dicari dan dihargai, karena dianggap menyimpan kebenaran yang sengaja ditutupi oleh penguasa. Grimoire ini menjadi simbol perlawanan intelektual dan spiritual terhadap dogmatisme yang kaku pada masa itu. Memasuki abad ke-19, ketertarikan terhadap Grimoire Salomo bangkit kembali berkat gerakan okultisme modern. Tokoh-tokoh seperti Eliphas Levi dan kemudian Aleister Crowley memberikan interpretasi baru terhadap teks-teks kuno ini. Crowley bahkan menerbitkan versinya sendiri dari Ars Goetia yang ia klaim telah dipraktikkan sendiri. Bagi mereka, roh-roh ini bukan lagi setan eksternal, melainkan manifestasi dari pikiran bawah sadar manusia. Dengan memanggil roh-roh tersebut, seorang praktisi sebenarnya sedang mencoba mengendalikan dorongan-dorongan gelap di dalam dirinya sendiri untuk mencapai keseimbangan psikologis. Namun, perdebatan tetap ada. Apakah roh-roh ini nyata atau hanya produk dari imajinasi kolektif manusia?
Beberapa orang yang mengaku telah mencoba ritual dari Grimoire ini melaporkan fenomena yang sulit dijelaskan, mulai dari perubahan suhu ruangan yang drastis hingga suara-suara yang tidak jelas asalnya. Di sisi lain, para ilmuwan menganggap fenomena ini sebagai hasil dari sugesti diri dan kondisi psikologis yang intens akibat ritual yang melelahkan. Meskipun demikian, daya tarik mistisnya tidak pernah pudar. Grimoire ini terus menjadi subjek penelitian bagi mereka yang tertarik pada batas antara realitas dan mitos. Selain sisi mistis, Grimoire Salomo juga memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi. Sigil-sigil yang ada di dalamnya dianggap sebagai salah satu pencapaian estetika dalam desain simbolik. Setiap garis dan titik memiliki makna numerologis tertentu. Banyak seniman modern menggunakan simbol-simbol ini sebagai inspirasi dalam karya mereka, baik dalam film, musik, maupun seni tato. Keindahan geometris dari segel-segel ini memberikan kesan misteri yang elegan, yang menarik bagi siapa saja yang melihatnya, terlepas dari apakah mereka percaya pada kekuatan gaibnya atau tidak. Penting untuk diingat bahwa konteks zaman sangat memengaruhi bagaimana Grimoire ini ditulis. Pada masa itu, tidak ada perbedaan yang jelas antara sihir, agama, dan sains. Mencoba memahami alam semesta berarti mencoba memahami penciptanya dan entitas-entitas yang ada di dalamnya. Para penulis Grimoire ini percaya bahwa alam semesta diatur oleh hukum-hukum tertentu yang bisa dipelajari melalui simbol dan doa. Oleh karena itu, Lemegeton sebenarnya bisa dipandang sebagai upaya awal manusia untuk menciptakan sebuah sistematisasi tentang hal-hal yang bersifat metafisika. Dalam budaya populer saat ini, pengaruh 72 roh Salomo dapat ditemukan di berbagai tempat. Mulai dari seri anime, video game, hingga novel fantasi laris seringkali meminjam nama-nama seperti Asmodeus, Belial, atau Zagan. Namun, seringkali penggambaran di media massa jauh berbeda dari apa yang tertulis dalam naskah aslinya. Media cenderung menyederhanakan karakter-karakter ini menjadi sekadar monster jahat, padahal dalam teks aslinya, mereka digambarkan sebagai entitas kompleks dengan pengetahuan luas. Memahami sumber aslinya memberikan perspektif yang jauh lebih kaya bagi para penggemar genre fantasi. Banyak orang bertanya, apakah aman untuk membaca Grimoire ini? Secara historis, buku ini dianggap sebagai pengetahuan terlarang, yang hanya boleh diakses oleh mereka yang sudah sangat terlatih secara mental dan spiritual. Namun, di era informasi digital sekarang, siapapun bisa mengunduh salinan Lemegeton dengan mudah. Meskipun begitu, pesan moral yang sering muncul dalam cerita-cerita seputar buku ini adalah bahwa pengetahuan tanpa kebijaksanaan adalah jalan menuju kehancuran. Memiliki kekuatan besar tanpa mampu mengendalikan diri sendiri hanya akan membawa petaka, seperti kisah orang Babilonia yang membuka bejana terlarang. Mari kita lihat lebih dalam pada beberapa roh lainnya. Ada roh bernama Buer yang muncul ketika matahari berada di posisi tertentu. Ia digambarkan memiliki bentuk yang unik, dengan kaki seperti roda dan wajah singa. Buer dikenal sebagai penyembuh yang handal dan ahli dalam bidang filsafat moral serta logika. Kehadirannya menunjukkan bahwa tidak semua roh dalam Goetia dianggap sebagai pembawa kehancuran. Banyak dari mereka yang justru dipanggil untuk tujuan pendidikan dan penyembuhan. Ini memperkuat teori bahwa Grimoire ini sebenarnya adalah ensiklopedia pengetahuan yang dipersonifikasikan dalam bentuk roh. Selain roh-roh yang bersifat intelektual, ada juga yang memiliki kekuatan atas elemen alam. Misalnya, roh bernama Vokalor yang memiliki kekuasaan atas angin dan laut. Legenda mengatakan ia mampu menenggelamkan kapal perang dan mengendalikan badai yang dahsyat. Namun, Vokalor juga dikisahkan memiliki harapan untuk kembali ke surga setelah 1000 tahun. Sebuah detail yang memberikan dimensi emosional dan tragis pada entitas ini. Cerita-cerita seperti ini menunjukkan bahwa teks Salomo mengandung unsur naratif yang mendalam, bukan sekedar instruksi teknis pemanggilan yang kering. Pencarian naskah asli yang ditulis oleh tangan Salomo sendiri tetap menjadi cawan suci bagi para kolektor barang antik dan okultis. Beberapa klaim sempat muncul tentang penemuan fragmen papirus kuno di Yerusalem, namun belum ada yang terbukti secara arkeologis berasal dari masa pemerintahan Salomo. Sebagian besar ahli sejarah sepakat bahwa teks-teks ini adalah hasil karya kolektif dari berbagai penulis lintas generasi yang menggunakan nama besar Salomo untuk memberikan legitimasi pada karya mereka. Penggunaan nama tokoh besar adalah praktik yang umum di dunia kuno untuk menjaga agar sebuah pengetahuan tetap abadi. Secara psikologis, keberadaan Grimoire seperti ini
mencerminkan keinginan terdalam manusia untuk memiliki kendali atas nasibnya. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ide tentang adanya formula rahasia untuk mendapatkan kekayaan, cinta, atau perlindungan sangatlah menarik. Simbol-simbol yang rumit memberikan rasa aman bahwa ada struktur di balik kekacauan hidup. Grimoire Salomo bertindak sebagai jembatan antara rasa takut kita terhadap hal yang tak dikenal dan keinginan kita untuk berkuasa. Ini adalah studi tentang ambisi manusia yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno hingga saat ini. Banyak juga yang mengaitkan 72 roh ini dengan 72 nama Tuhan dalam tradisi Kabbalah, yang disebut Shem HaMeforash. Dipercaya bahwa setiap roh jahat adalah bayangan atau kebalikan dari kekuatan suci tersebut. Hal ini menciptakan sebuah sistem kosmos yang simetris, di mana setiap cahaya memiliki bayangannya sendiri. Para penganut filsafat ini berpendapat bahwa seseorang tidak bisa benar-benar mengenal cahaya tanpa memahami kegelapan. Dengan mempelajari ke-72 roh ini, seseorang sebenarnya sedang mempelajari sisi gelap dari divinitas yang ada di alam semesta, guna mencapai pemahaman yang utuh. Dalam penelitian modern, Grimoire Salomo juga dipelajari dari sudut pandang sosiologi. Bagaimana teks ini bisa bertahan selama ratusan tahun di tengah tekanan agama yang begitu kuat. Rahasianya terletak pada transmisi bawah tanah dan ketertarikan kelas elit. Banyak bangsawan dan bahkan beberapa oknum religius di masa lalu diketahui menyimpan naskah-naskah ini secara sembunyi-sembunyi. Hal ini membuktikan bahwa rasa ingin tahu manusia akan hal-hal yang terlarang jauh lebih kuat daripada rasa takut akan sanksi sosial. Buku ini adalah saksi bisu dari sejarah intelektual yang tersembunyi. Apa yang bisa kita pelajari dari fenomena ini hari ini? Mungkin pelajaran terbesarnya adalah tentang kekuatan simbol dan bahasa. Segel-segel Salomo adalah pengingat bahwa ide-ide dapat bertahan melampaui waktu jika dikemas dengan cara yang kuat dan penuh misteri. Meskipun kita hidup di zaman sains dan teknologi, elemen misteri tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwa manusia. Kita masih terus mencari kunci-kunci tersembunyi untuk memahami diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Grimoire Salomo hanyalah salah satu cermin dari pencarian panjang yang tidak pernah selesai tersebut. Kini, dengan semakin banyaknya literatur yang tersedia, misteri 72 roh ini mulai dipandang sebagai bagian dari warisan sastra dunia. Arkeolog terus mencari bukti-bukti fisik yang mungkin menghubungkan teks ini dengan tradisi yang lebih tua di Timur Tengah. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan kepingan teka-teki yang hilang, yang akan memberikan jawaban pasti. Namun hingga saat itu tiba, Grimoire Salomo akan tetap menjadi salah satu buku paling memikat yang pernah ditulis oleh tangan manusia. Ia menantang kita untuk berpikir lebih luas tentang batas-batas kemungkinan yang ada di dunia ini. Sebagai kesimpulan, kisah tentang Grimoire Salomo dan 72 rohnya adalah perpaduan antara sejarah, mitologi, dan keinginan manusia untuk berkuasa. Baik itu dianggap sebagai buku sihir nyata maupun sekadar karya fiksi okultisme abad pertengahan, dampaknya terhadap kebudayaan manusia tidak dapat disangkal. Ia telah menginspirasi ribuan orang untuk belajar tentang sejarah kuno, simbolisme, dan kekuatan pikiran. Rahasia yang sebenarnya mungkin bukan terletak pada roh-roh yang dipanggil, melainkan pada keberanian manusia untuk bertanya dan mengeksplorasi wilayah yang paling gelap sekalipun demi mendapatkan pengetahuan. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mengungkap misteri Grimoire Raja Salomo. Jika Anda merasa video ini menarik dan menambah wawasan Anda, silahkan bagikan kepada teman-teman Anda. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar tentang apakah Anda percaya pada legenda ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten sejarah dan misteri yang berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menelusuri jejak-jejak rahasia yang tersembunyi di dunia ini.